Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Laudir Nafa Prabuwadi. Dalam video kali ini saya akan mereview satu desain kamar tidur anak perempuan. Yang sekedar informasi sebelumnya bahwa untuk denah rumah ini saya sudah pernah mereview desain ruang tamunya, ruang keluarganya, dan ruang makannya. Bagi teman-teman yang ingin melihat review desainnya, silahkan lihat ke video saya sebelumnya. Kali ini saya akan mendesain kamar tidur anak perempuan yang posisinya itu berada di depan ruang makan. Data existing yang ada di kamar tidur ini antara lain di arah bagian sini, arah dinding bagian sini itu terdapat satu bukaan jendela. Sini ada pintu ya. Terus di sini ada kamar mandi, aksesnya itu dari sini. Tuh. Ini jendelanya langsung ke taman belakang. Kita kembali ke denah. Nah, ini jendelanya langsung ke taman belakang. Selanjutnya kita menuju ke kebutuhan perabot yang akan kita siapkan di dalam ruang tidur ini. Yang pertama itu ranjang, yang kedua lemari pakaian, yang ketiga meja rias, yang keempat meja belajar, yang kelima mungkin kita tambahkan beberapa etalase untuk area penyimpanan. Nah, untuk penempatan perabotnya kita kembali lihat untuk ukuran kamar tidur itu sendiri kurang lebih 4 meter dikali 3 meter 30 cm. Di sini ada satu kamar mandi ukuran 1 meter 30 dikali 1 meter 50 cm. Nah, secara otomatis ruang tersisa di sini kita manfaatkan sebagai area tempat tidur karena minim sekali area yang kita mau manfaatkan nanti. Selebihnya untuk area-area yang tersisa bisa kita tempatkan satu lemari dan meja rias atau meja belajar. Setelah semua kebutuhan perabot sudah kita data, kita masuk ke desain yang pertama, yaitu tempat tidur. Desain tempat tidur ini kita buat simpel saja karena ruangan yang terbatas. Maka semaksimal mungkin kita buat area-area penyimpanan atau kita desain satu perabot yang mempunyai fungsi ganda. Seperti tempat tidur ini misalnya, selain dia berfungsi sebagai tempat tidur, dia juga berfungsi sebagai area penyimpanan. Di bawahnya kita tempatkan 3 laci untuk area penyimpanan seperti bed, sarung bantal, dan alat-alat lain yang mungkin bisa ditampung di bawah tempat tidur. Untuk area ini bisa kita tempatkan semacam kredensa yang nantinya bisa kita pasang monitor atau TV sebagai sarana untuk nonton di kasur. Nah, untuk tempat tidur bagian sini kita tambahkan satu lagi ambalan untuk penempatan beberapa aksesoris yang kiranya dapat mempercantik ruang tidur. Nah, untuk gambar, untuk hasil render 3D-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kedepannya nanti kita akan taruhkan monitor atau TV. Setelah itu bagian sininya kita tempatkan ambalan-ambalan untuk aksesoris. Nah, karena ruangnya sempit, maka pada area dinding kita maksimalkan sebagai area refleksi. Ini gunanya untuk menambah kesan luas dari efek pantulan dari cermin. Ini kita fullkan saja cerminnya, kita bagi 3 di sini, 3 di sini, sehingga kita mempunyai 9 cermin. Tingginya sampai ke atas plafon sini. Jadi kalau kita lihat di SketchUp-nya di sini itu terdapat, sini terdapat semacam plafon untuk membatasi terlalu tingginya penempatan cermin ini. Jadi penempatan cerminnya dari sini, dari atas backdrop ini sampai ke sini.
Ini cukup, dirasa cukup untuk menghasilkan kesan luas pada kamar tidur ini. Plafonnya cukup sampai ketinggian di atas pintu. Kurang lebih ini dari sini sekitar 50 sampai 70 cm. Gitu. Untuk pemilihan warna saya menyesuaikan dengan pola atau kebiasaan atau favorit dari pada umumnya anak perempuan. Sini dia, kemarin saya dengar dia lebih suka pada kartun-kartun Hello Kitty atau warna pink dan ungu. Jadi material warna saya pakai ungu, bahannya saya pakai di sini HPL. Selanjutnya kita menuju pada penataan desain di belakang ranjang. Di sini saya menempatkan satu poster yang cukup besar, gunanya untuk membedakan atau mempertegas area ruang tidur ini. Jadi dinding di sini saya fullkan semua dengan poster Hello Kitty sesuai dengan hobinya, dari ujung lantai sini sampai ke ujung plafon. Poster ini melewati plafon pada tempat tidur tadi. Kita lihat pada SketchUp-nya. Jadi ya, ini posternya dari sini sampai plafon seperti itu. Nah, seperti ini semua saya fullkan penempatan poster untuk mempertegas area tempat tidur ini. Di bawah sini saya tempatkan box untuk sekedar mengisi ruang kosong di samping ranjang. Ini tidak permanen, ketika laci ini mau dipakai ini bisa digeser. Jadi ini tidak boleh permanen. Di atasnya pun tidak dianjurkan untuk area penyimpanan aksesoris, karena ketika digeser tidak mengganggu. Selanjutnya kita ke lemari pakaian. Multifungsi pada desain lemari pakaian bisa kita lihat, di samping dia juga berfungsi sebagai lemari pakaian, dia juga harus berfungsi sebagai area etalase atau penyimpanan beberapa benda-benda seperti tas, topi. Ketika dia masuk ke kamarnya, dia bisa menempatkan tas, topi dan sebagainya di sini. Sini bisa tempatkan sepatu koleksinya mungkin yang jarang dia pakai, kalau di sini, atau sesuai dengan hobinya lah dia mau tempatkan apa. Di sini finishingnya menggunakan HPL warna pink. Ini kita lagi-lagi mengulangi material kaca, jadi kesan sempitnya di ruangan ini bisa diminimalisir secara visual. Kita lihat desain 3D-nya. Nah, ini dia. Ini bisa tempatkan boneka, parfumnya, koleksi-koleksinya. Di sini daun pintunya kita pakai full cermin. Sini ya untuk mengisi ruang kosong pada area di antara pintu dengan lemari, ya kita tempatkan lukisan secara vertikal. Untuk pembagian lemarinya, nah seperti ini. Area gantung di sini, dan di sini beberapa area baju lipat. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita punya meja rias. Nah, ini di samping lemari pakaian kita punya meja rias yang multifungsi sebagai meja belajar. Bukan area penyimpanan di sini dan juga di sini. Apakah dia mau taruh bukunya di sini, di samping sini, atau dia mau taruh di sini, bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Kenapa kita tempatkan di sini? Karena ketika dia belajar, dia lebih fresh melihat keluar. Ketika dia mau berdandan, di sini kita tempatkan cerminnya. Untuk lebih jelasnya, kita ke desain 3D-nya ini. Nah, belajarnya dia langsung keluar. Untuk area penyimpanan bukunya bisa di sini atau di sini. Terserah dia. Terus kemudian untuk meja riasnya, ketika dia berfungsi sebagai meja rias, dia bisa, nah ini dia bisa duduk di sini. Peralatannya dia tempatkan di sini, dia beriasnya ke sini.
cerminnya full. Lagi-lagi kita mengulangi material kaca untuk memberikan kesan visual lebih luas dari kamar tidur yang cukup kecil ini. Nah teman-teman, saya pikir cukup sampai di situ review kamar tidur anak perempuan. Bila ada masukan-masukan lain silahkan komen di kolom komentar, sehingga saya bisa membuat satu desain kamar tidur anak perempuan yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.